Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Serlota Letma, NIM 1904060143. Saya dari kelas Agroteknologi 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses siklus hidrologi atau air dan juga siklus fosfor. Bagian yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses terjadinya siklus fosfor. Siklus fosfor terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelapukan batuan. Daur fosfor dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami akan dipengaruhi oleh faktor baik itu cuaca hujan dan erosi, sehingga akan menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada tahapan yang kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan, yaitu fosfor yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan organisme lainnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengkonsumsinya. Untuk hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Tahapan ketiga yaitu dekomposisi, yaitu fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian dekomposisi. Fosfor yang telah masuk ke dalam tanaman atau hewan yang akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman hewan tersebut mati, sehingga fosfor organik akan kembali ke tanah atau air. Tahapan keempat yaitu proses mineralisasi, yaitu proses daur fosfat akan dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik sehingga akan menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Tahapan yang berikut, yang terakhir, yaitu fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Berikut saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus air atau hidrologi. Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari akan menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air akan menguap dan es menyuplin dan berubah menjadi gas. Proses yang dipengaruhi oleh matahari secara tidak langsung akan memindahkan air ke atmosfer sehingga terkumpul membentuk gumpalan awan dan jatuh sebagai presipitasi hujan dan salju. Saat air hujan mencapai bumi, ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu menguap kembali, mengalir di atas permukaan, dan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi akan secara terus-menerus dengan beberapa tahapan. Beberapa tahapan terjadinya siklus air atau hidrologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi, yaitu siklus air diawali dengan evaporasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, dan tanaman dan sebagainya akan menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari, sehingga air akan berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu kondensasi, yaitu proses di mana uap air dari atmosfer akan berubah bentuk dari cair. Kondensasi di awan akan dapat muncul sebagai awan atau embun, karena kondensasi juga merupakan kebalikan dari penguapan, karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas akan dilepaskan,
sehingga air yang telah berevaporasi akan menuju ke atmosfer. Sehingga pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan maupun hujan es. Sehingga yang biasa kita sebut dengan presipitasi. Tahapan yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu hasil ketika partikel hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang baik. Curah hujan dapat dalam bentuk hujan es maupun salju. Ketika banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahannya di udara sehingga akan jatuh. Maka air akan mengalir, jatuh ke bumi dan mengalir, baik itu ke sungai, samudra, atau meresap ke dalam tanah. Dan masih bergerak menuju sungai dengan pergerakan yang begitu lambat. Air tanah akan tersaring dengan baik, atau mungkin juga akan tertutup oleh es atau gletser. Bahkan biasanya akan diserap oleh tanaman atau pepohonan. Tahapan yang keempat yaitu rain off, yaitu ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air, maka sungai dan danau merupakan hasil dari rain off. Namun jika rain off mengalir ke danau atau tanpa saluran keluar untuk mengalir dari danau, maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Tahapan kelima yaitu infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah, yaitu air akan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah tanah atau pori-pori tanah dan menuju atau batuan dan akan menuju ke muka air tanah. Air juga dapat bergerak akibat aksi kapiler, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan air tanah, sehingga air tersebut kembali memasuki air permukaan, sistem air permukaan. Tahapan yang terakhir atau yang keenam yaitu air permukaan, yaitu air akan bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan akan semakin besar. Biasanya aliran permukaan tanah dilihat dari daerah urban. Sungai-sungai akan bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa saluran air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju ke laut. Air permukaan yang mengalir maupun yang tergenang dan sebagian bawah air bawah tanah akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut atau menuju ke laut. Proses perjalanan air yang berada di daratan terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai. Biasanya jumlah air di bumi secara keseluruhan akan bersifat relatif tetap. Biasanya yang berubah yaitu wujud dan tempatnya. Sehingga tempat terjadinya evaporasi ada di permukaan laut. Karena proses ini terjadi secara terus-menerus dan bersifat siklik, maka proses ini biasanya dikenal sebagai siklus daur air. Fosfor yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan atau tanaman, dan hewan akan memakan tanaman tersebut. Sesudah dimakan oleh hewan, pada bagian yang ketiga yaitu dekomposisi, itu artinya
hewan akan mati, dan binatang akan mati, dan fosfor akan kembali ke lingkungan atau ke alam. Kita bisa lihat bersama tanda pandanya siklus akan berulang, dan pada bagian yang keempat itu fosfor akan kembali ke dalam tanah, sehingga tanaman akan kembali menyerap fosfor yang berada di dalam tanah. Dan fosfor akan berpindah ke perairan karena aliran air. Kita bisa lihat bersama juga pada gambar siklus air atau hidrologi. Di sana ada matahari. Matahari akan bersinar untuk menghangatkan air laut atau permukaan lainnya, sehingga air, sungai, dan lain-lainnya akan menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena telah menerima energi panas dari matahari. Air yang telah berevaporasi akan menuju ke atmosfer. Pada keadaan jenuh, uap air akan menjadi bintik atau selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan atau salju dan hujan es. Nah, di saat hujan salju atau hujan es mencapai bumi, air akan mengalir ke sungai atau samudra dan meresap ke dalam tanah, dan masih akan bergerak menuju ke pergerakan yang cukup lambat. Air akan bergerak sangat lambat hingga akan diserap oleh akar tanaman atau pohon. Runoff akan terjadi ketika curah hujan yang berlebihan di tanah tidak lagi menyerap air, hingga air akan bergerak ke permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.